Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mahasiswa dari IAI Imam Syafi'i Pekanbaru. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan tugas mata kuliah manajemen kepemimpinan dengan judul konteksasi kepemimpinan dalam lembaga pendidikan swasta. Video ini dibuat sebagai bentuk pemahaman dan penerapan materi yang telah dipelajari, serta untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata Kuliah Manajemen Kepemimpinan, Ibu Dr. Kardina Ingelina Siregar M.Pd. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Selamat menyaksikan. Sebelum kami memulai pemaparan materi, kami yang beranggotakan 4 orang yaitu Dinda, Tirta, Syifa, dan Tara. Kami bersama-sama akan memaparkan materi yang telah kami susun sebagai bagian dari tugas pada mata kuliah Manajemen Kepemimpinan. Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Selain lembaga pendidikan negeri yang dikelola oleh pemerintah, lembaga pendidikan swasta juga memiliki peran yang sangat signifikan dalam menyediakan layanan pendidikan bagi masyarakat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Lembaga pendidikan swasta berkembang pesat dan memiliki karakteristik yang beragam, mulai dari yang berbasis keagamaan, internasional, hingga sekolah berbasis keterampilan khusus. Peran lembaga pendidikan swasta tidak hanya sebagai pelengkap pendidikan negeri, tetapi juga sebagai inovator dalam penerapan metode pembelajaran, pengelolaan kurikulum, serta pemberdayaan tenaga pendidik yang lebih fleksibel dibandingkan sekolah negeri. Pengertian lembaga pendidikan swasta. Lembaga pendidikan swasta adalah lembaga pendidikan yang didirikan oleh perorangan atau yayasan tanpa ada campur tangan pemerintah. Lembaga pendidikan swasta memiliki konsep mereka tersendiri, baik itu dari segi kurikulum sekolah, pembiayaan, pemasaran, fasilitas, dan lain sebagainya yang biasanya lebih unggul ketimbang dengan lembaga pendidikan negeri. Namun minat masyarakat terhadap lembaga pendidikan swasta tidak sebesar minat mereka terhadap lembaga pendidikan negeri. Oleh karena itu, peran pemimpin dalam lembaga pendidikan swasta harus lebih besar, seperti kebijakan seorang pemimpin dalam menentukan kurikulum yang digunakan. Kurikulum tersebut harus lebih unggul ketimbang sekolah negeri yang biasanya kurikulum mereka berdasarkan kurikulum yang disepakati nasional, misalnya seperti menerapkan kurikulum berbasis Islam atau kurikulum Cambridge ataupun yang lainnya. Konteksasi kepemimpinan dalam lembaga pendidikan swasta. Seseorang kontestan atau calon bakal pemimpin lembaga pendidikan swasta tidak ditentukan dengan cara yang digunakan dalam lembaga pendidikan negeri yang biasanya memiliki batas masa jabatan, ataupun yang lainnya. Kepemimpinan dalam lembaga pendidikan swasta bisa bersifat sangat lama, bisa pula sebentar. Biasanya lembaga pendidikan swasta yang dikelola oleh yayasan ataupun perorangan akan menunjukkan beberapa kontestan atau calon bakal pemimpin bagi lembaga tersebut. Setelah itu, seluruh direksi yayasan akan menentukan pilihan mereka melalui pungutan suara setelah mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki oleh calon bakal pemimpin. Oleh karena itu, untuk memiliki karakteristik yang ditentukan untuk seorang pimpinan lembaga pendidikan swasta, itu sesuai dengan yang dibutuhkan lembaga pendidikan tersebut. Yang terpenting, setiap karakteristik pemimpin pasti memiliki kelebihan kompetensi masing-masing satu yayasan. Yayasan merupakan bagian yang bertanggung jawab atas kepemilikan dan pengelolaan utama lembaga pendidikan swasta. 2. Kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan pemimpin utama dalam operasional lembaga pendidikan. 3. Wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah mendukung kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya dan memiliki tanggung jawab spesifik. Struktur kepemimpinan pada lembaga pendidikan swasta. Pertama, yayasan. Yayasan merupakan bagian yang bertanggung jawab atas kepemilikan dan pengelolaan utama lembaga pendidikan swasta. Kedua, kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan pemimpin utama dalam operasional lembaga pendidikan.
Ketiga, wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah mendukung kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya dan memiliki tanggung jawab spesifik. Struktur kepemimpinan pada lembaga pendidikan swasta. Keempat, kepala program atau kepala jurusan. Kepala program atau kepala jurusan bertanggung jawab atas koordinasi dan pengelolaan jurusan tertentu. Kelima, kepala tata usaha. Kepala tata usaha bertanggung jawab atas seluruh kegiatan administratif dan keuangan lembaga pendidikan. Keenam, koordinator kegiatan ekstrakurikuler. Koordinator ekstrakurikuler bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan kegiatan ekstrakurikuler. Ketujuh, guru dan wali kelas. Guru memiliki peran utama dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa. Peran kepemimpinan pada lembaga pendidikan swasta. Kepemimpinan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Seorang pemimpin di dalam lembaga pendidikan swasta memiliki tanggung jawab yang besar untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, memotivasi staf pendidikan, mengembangkan strategi pembelajaran yang efektif dan mengarahkan institusi menuju tujuan yang lebih baik. Seorang pemimpin pendidikan swasta harus mampu menciptakan lingkungan yang kondusif dan maju bagi pembelajaran. Dengan menciptakan lingkungan yang positif, siswa akan merasa nyaman dan termotivasi untuk belajar, sedangkan guru dapat bekerja dengan efektif. Seorang pemimpin harus mampu mengidentifikasi pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan menerapkan metode-metode inovatif dan merumuskan kurikulum yang lebih bervariatif. Fungsi kepemimpinan dalam lembaga pendidikan swasta. Utama. Pertama, pengelola lembaga pendidikan atau pengendali suatu lembaga. Pemimpin yang menjalankan fungsi adalah konseptor utama yang merumuskan visi dan misi, serta tujuan lembaga pendidikan. Kedua, motivator, yaitu orang yang mendorong dan memberikan dukungan penuh kepada para stafnya. Tiga, membuat keputusan baik, adil dan bijak yang mempengaruhi perkembangan dan kemajuan lembaga pendidikan serta kesejahteraan anggotanya. Keempat, supervisor, yaitu yang membina, melatih, mendidik, mengawasi, menilai, dan memberikan contoh kerja baik bagi seluruh anggota lembaga pendidikan yang dipimpinnya. Kesimpulan, kepemimpinan secara umum adalah hal yang memegang peran dominan, kritikal, krusial dalam keseluruhan upaya. Upaya yang dimaksud adalah untuk meningkatkan prestasi kerja. Kepemimpinan adalah sikap yang ada di dalam seorang pemimpin. Sedangkan pemimpin adalah seseorang yang sudah diberi kepercayaan. Kepercayaan tersebut digunakan untuk menjadi sebuah kepala di dalam lembaga pendidikan. Kepemimpinan dalam pendidikan adalah kemampuan untuk mempengaruhi, mengkoordinir, dan menggerakkan orang lain yang ada hubungannya dengan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan agar dapat dicapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Mampu membangun suasana kerjasama yang baik, mampu mengatur organisasi untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Sebagai kesimpulan, kepemimpinan dalam lembaga pendidikan swasta memiliki peran yang sangat penting. Pemimpin adalah sosok yang dipercaya untuk mengatur, memotivasi, dan menggerakkan seluruh elemen sekolah agar tujuan pendidikan bisa tercapai dengan efektif dan efisien. Dengan kepemimpinan yang baik, suasana kerjasama akan terbangun, organisasi berjalan lancar, dan kualitas pendidikan akan terus meningkat. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.